saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bersorak, memuji dan memuliakan Tuhan. Mazmur 95 ayat 1-5 berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun puncaknya, kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Amin. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
janji yang seperti-Mu Tuhan. Biarlah kami nyanyi dan bersorak hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, kami masih dapat beribadah kembali Tuhan dengan satu tujuan Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami ya Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau yang mengurapi kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau yang disenangkan Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi Tuhan, biarlah hikmat yang daripada-Mu turun atasnya. Terima kasih Bapa, kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Kita percaya Tuhan kita tidak pernah gagal, sebab Tuhan kita adalah gunung batu kita. Kita angkat pujian, Dia tak pernah gagal. Haleluya. Sebab Dia raja di atas segala raja, Allah yang perkasa. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, dengan sukacita katakan Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Benar saudara, Yesus kita adalah Raja yang mulia, Allah yang perkasa, dan Allah pemenang. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kita. Biarlah dengan sungguh-sungguh hati kita ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk meresponi setiap firman yang disampaikan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Dengan senang hati, dengan lebih lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk bisa melalui hari-hari ini. Semua adalah karena Engkau begitu baik dan terus memelihara dan memperhatikan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami boleh kembali mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam langkah-langkah kami menjalani hari-hari kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sebuah negara ada fenomena kehidupan sosial yang memberi dampak yang sangat besar, terutama pada menurunnya angka pernikahan di negara tersebut. Saudara, kehidupan sosial yang mereka jalankan adalah keadaan di mana seseorang melakukan segala hal itu sendiri, ya, dan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan karena dinilai sebagai seseorang yang mandiri, saudara ya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan generasi yang membentuk kesendirian dan kemandirian. Nah, karena orang-orang ini merasa mandiri dan segala sesuatu bisa dilakukan sendiri, maka mereka berpikir bahwa tidak perlu siapapun lagi untuk mendampingi atau menolong mereka, ya. Dan bahkan mungkin mereka merasa tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena segala sesuatunya sudah bisa dilakukan semua sendiri, gitu ya. Nggak perlu ada siapapun lagi, nggak perlu ada seseorang, bahkan mungkin tidak perlu ada Tuhan dalam hidup mereka.
Saudara, tidak dapat disangkali ya bahwa banyak orang dewasa yang tidak menaruh kepercayaannya kepada Tuhan ya. Banyak orang yang menjalani hidup mereka karena merasa sudah bisa, sudah mampu, sudah terbiasa gitu ya. Jadi nggak perlu lagi Tuhan dalam menjalani hidup ini. Tetapi benarkah sikap yang demikian? Dengan tegas ya kita akan berkata, oh itu tidak benar gitu ya. Tetapi saudara, terkadang tanpa sadar kita sedang melangkah ke arah yang sama. Ya, seringkali kita tahu kebenaran, tetapi entah bagaimana kita sulit sekali untuk bisa melakukan kebenaran yang kita ketahui itu ya. Sehingga dengan kebenaran yang kita ketahui cenderung seringkali kita malah menghakimi orang lain ya. Kita berkata kamu salah, apa yang kamu lakukan itu salah. Tetapi tanpa sadar sebenarnya kita pun tersesat di pengetahuan kita karena kita tidak bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara pada hari ini untuk sama-sama menyelidiki firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat yang baru saja kita baca, kita bisa menemukan bahwa penulis Amsal ini menuliskan dua nasihat ya di dalamnya ya. Kemudian ada sebuah peringatan, lalu ada sebuah janji yang mulia dari Allah. Dua nasihat itu adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu. Peringatannya adalah janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kemudian janji yang mulia dapat kita baca dalam kata Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah berbicara tentang janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, saudara, pertanyaannya adalah jika kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri, lalu kepada siapakah kita harus bersandar? Poin yang pertama, firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, bersandarlah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo menulis sebagian besar kitab Amsal ya. Termasuk di dalamnya adalah Amsal 3 mulai ayat yang kelima tadi kita baca ya. Itu adalah Amsal yang dituliskan oleh Raja Salomo. Ini bisa kita temukan ketika kita membaca Amsal 1 ayat yang pertama ya saudara ya, saya bacakan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Amsal pasal 3 adalah Amsal yang dituliskan oleh Raja Salomo. Saudara, Salomo ini adalah raja atau orang yang paling bijaksana, yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini. Banyak orang bijaksana tetapi tidak akan ada yang lebih bijaksana dari Raja Salomo. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan ketika dia memerintah Israel untuk ketika dia diangkat menjadi raja, saudara ya. Allah bertanya kepada Salomo apa yang dia minta untuk bisa memerintah kerajaannya, dan Salomo pada waktu itu meminta hikmat, saudara. Saudara, Amsal ini adalah refleksi dari kebijaksanaan yang diperoleh oleh Raja Salomo sepanjang kehidupannya, saudara ya. Saudara, Amsal Salomo pasal yang ketiga ayat yang kelima, Salomo memberikan sebuah nasihat dan larangan atau peringatan ya. Di sini dengan berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, saudara. Kata percaya di sini jika kita teliti dari bahasa aslinya bisa juga berarti berbaring tak berdaya atau tertelungkup.
Ini menggambarkan seorang pelayan yang menunggu perintah tuannya dalam kesiapan untuk patuh, atau seorang prajurit yang kalah menyerahkan dirinya kepada jenderal yang menaklukkannya. Saudara, dengan kata lain, Raja Salomo sedang menasehati ya, bahwa kita harus benar-benar pasrah, percaya, berserah. Dalam kepercayaan kita berserah dan pasrah pada otoritas Tuhan dalam hidup kita ya. Penyerahan ini tidak menyisakan ruang bagi kita untuk merasa ragu, merasa cemas, merasa khawatir dalam diri kita sendiri ya saudara ya. Tetapi sepenuhnya mempercayakan keadaan kita kepada kedaulatan Tuhan. Ya, saudara, ketika kita mempercayai sesuatu, tentunya kita akan secara otomatis akan menempatkan keamanan kita pada entitas tersebut. Betul? Misalnya, saya benar-benar mempercayai suami saya, saudara ya. Dengan demikian, sebelum saya memutuskan untuk hidup bersama dengan suami saya dulu gitu ya, saya telah memiliki keyakinan total dan lengkap atas integritas, atas kemampuan, dan atas karakter suami saya yang baik ya. Kalau saya tahu dia tidak baik, tidak berintegritas, tidak punya kemampuan yang baik, tidak mungkin saya mau menikah dengan suami saya, saudara ya. Saya percaya padanya karena saya telah mengenalnya cukup lama, saudara ya. Sebelum saya memutuskan menikah dengan suami saya, kami itu menjalani relasi yang sangat lama, saudara ya. Dan saya tahu dia akan melakukan yang terbaik untuk saya dan juga untuk masa depan saya. Sehingga kami memutuskan untuk bisa hidup bersama-sama, saudara ya. Namun saudara, apakah itu tingkat kepercayaan yang sama yang juga saya berikan kepada Allah? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jika mau berkata jujur ya, akan lebih sulit bagi kita untuk mempercayai Tuhan daripada manusia, saudara. Saudara, meskipun manusia selalu mengecewakan kita, saudara ya, selalu mungkin sering menyakiti kita. Saya berkata bahwa dalam pernikahan saya tidak berjalan dengan mulus, saudara ya. Tidak semua baik setiap hari, baik setiap waktu sepanjang tahun, tanpa ada masalah, tanpa ada pertikaian, tanpa ada pertengkaran. Tidak, saudara ya. Pernah saya merasa kecewa, merasa sakit hati kepada suami saya. Demikian sebaliknya, mungkin ada kata-kata, sikap saya, perbuatan saya yang mengecewakan atau menyakiti hati suami saya. Tetapi apapun yang sudah kami lewati, ketika kami merasa disakiti, merasa kecewa, tidak membuat kepercayaan kami masing-masing itu hilang. Walaupun kami pernah merasa dikecewakan, pernah merasa disakiti satu dengan yang lain, saling menyakiti, tetapi kepercayaan kami antara suami istri itu tidak pernah hilang, saudara ya. Saudara, saya mau katakan bahwa hanya Tuhanlah yang benar-benar dapat kita percayai. Dia adalah pribadi yang setia dan tidak mungkin mengecewakan kita ya. Namun jika kita tidak meluangkan waktu untuk mengenal dia secara pribadi, maka kita tidak akan percaya kepadanya. Saya tetap percaya kepada suami saya karena saya benar-benar mengenal dia secara pribadi. Dan kita tidak akan percaya kepada Tuhan kalau kita tidak benar-benar mengenal dia secara pribadi. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Kalau kita mengenal Allah secara pribadi, secara dalam, saudara ya, kita akan menemukan bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kita sebuah alasan untuk tidak percaya kepadanya. Saudara, bukankah dia tidak pernah mengecewakan kita? Wah, seringkali mungkin kita berkata bahwa Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan mengecewakan kita karena sesuatu hal yang kita inginkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau sesuatu yang kita harapkan tidak kita capai. Kita menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita akan tahu, kita akan kenal bahwa Dia adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Dia mengasihi kita seutuhnya diri kita, ya, bukan mengasihi kita karena ada maunya, ya. Dia mengasihi kita dengan segala kelebihan yang kita miliki, dengan segala kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Apapun diri kita, Dia menerima kita seutuhnya diri kita, saudara ya. Dia mengampuni kita atas setiap dosa-dosa kita, saudara ya.
bahkan menebus kita dengan nyawanya. Dia mengorbankan darahnya menjadi tebusan supaya kita menjadi hidup, saudara ya, memperoleh kehidupan. Saudara, sejak permulaan zaman yang tercatat di dalam Alkitab, saudara ya, kitab Kejadian, sampai pada hari ini, sampai pada kitab Wahyu, Allah telah banyak sekali membuktikan dirinya kepada kita bahwa Dia dapat dipercaya, bahwa Dia tidak mengecewakan, bahwa Dia adalah Allah yang setia, dan Dia adalah Allah yang dapat diandalkan, saudara ya. Lalu apa yang membuat kita bisa tidak percaya sepenuhnya kepada Allah? Ya, saya teringat dengan pernyataan almarhum Bapak Gembala kita, Bapak Gembala kami, saudara ya, Bapak Yosef Nehemia, saudara. Dia berkata kepada kami bahwa ketika kita percaya kepada Allah, percaya kita itu tidaklah cukup. Kita tidak bisa hanya mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita harus sampai pada titik di mana kita mempercayakan seluruh kehidupan kita juga kepada Allah. Alkitab juga berkata demikian, bukan, pada kita hari ini? Alkitab katakan, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu, dengan penuh, dengan utuh. Dan ini bukan hanya disampaikan di dalam kitab Amsal, saudara ya. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pun dikatakan bahwa kita harus percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Dan Tuhan Yesus pun berkata bahwa percayalah kepada Allah, ya. Saudara, Dia berkata bahwa percayalah kepada Allah dengan penuh dan dengan segenap hatimu. Alasan terbesar kenapa kita tidak bisa percaya ke Allah secara penuh adalah karena kita hanya meletakkan setengah dari kepercayaan kita kepada Allah. Dengan demikian, setengah kepercayaan kita yang lain akan kita letakkan pada diri kita sendiri atau pada sesuatu yang lain. Misalnya pada pengetahuan kita, pada kecerdasan kita, pada kekayaan-kekayaan yang kita miliki, atau bahkan pada status sosial kita hari ini, dan lain-lain sebagainya, saudara ya. Saudara, bukan tanpa alasan Raja Salomo berkata, percayalah sepenuh hatimu kepada Allah, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena apa? Salomo ini adalah orang yang paling berhikmat di dunia, saudara. Dia adalah yang paling kaya, tetapi dia katakan, janganlah percaya atau bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena apa? Karena seringkali kita lebih percaya pada pemikiran kita sendiri dibandingkan dengan kepada Allah. Saudara, kata Ibrani untuk bersandar di sini merupakan kata juga yang dipakai oleh Simson, saudara ya. Simson yang saat itu dalam keadaan buta, yang meminta agar dirinya dibiarkan untuk bersandar pada pilar-pilar besar yang menopang rumah orang Filistin. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 26. Dalam 2 Samuel ayat 1-6, mungkin kalau dalam terjemahan LAI itu tidak terlalu jelas ya, saudara. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kita juga menemukan kata bersandar, yaitu ketika Raja Saul bersandar pada tombaknya untuk menopang dirinya ketika kereta dan kuda tentara musuh hendak mengepung dia. Saudara, kata bersandar di sini berarti mengistirahatkan badan seseorang ya pada sesuatu untuk mendapatkan dukungan secara parsial. Artinya kata bersandar ini merujuk pada sesuatu yang kita lakukan ketika kita benar-benar tidak mampu menopang diri kita sendiri dengan kaki kita. Ketika kita tidak mampu menopang diri kita sendiri. Dengan demikian, ketika Salomo menasehati agar tidak bersandar pada pengertian sendiri, dia merujuk pada nasihat agar kepercayaan kita kepada Tuhan secara eksklusif. Kita tidak boleh bersandar dengan cara apapun, bahkan sekecil apapun, pada kebijaksanaan dan kemampuan kita sendiri. Bahkan ketika kita berada dalam situasi yang tersulit, situasi yang sangat terpuruk sekalipun, saudara. Saudara, di sebuah negara, saya sampaikan lagi ya, di sebuah negara yang tidak akan saya sebutkan negaranya,
Bahkan saya berkata ini sebenarnya bisa dialami oleh beberapa negara, saudara. Mereka mengalami yang namanya fenomena atau tren yang disebut dengan YOLO. Apa itu YOLO, saudara? YOLO adalah sebuah singkatan dari You Only Live Once, atau kamu hanya hidup sekali. Itu berarti karena hidup sekali, jadi Anda tidak boleh hidup untuk orang lain atau untuk masa depan, tetapi hiduplah untuk saat ini, untuk dirimu sendiri, ya. Intinya karena hidup hanya sekali, jadi apapun bisa dilakukan sendiri, ya. Tidak perlu ada orang lain atau bahkan Tuhan. Hidup hanya sekali. Nikmatilah hidupmu dan kamu hanya perlu mengandalkan dirimu sendiri. Saudara, suhu tubuh normal manusia itu adalah 36 sampai 30,4 atau 37,5 derajat. Itu udah paling tinggi sekali, saudara, ya. Itu adalah suhu tubuh yang paling tinggi dari manusia. Jika lebih dari 1 derajat saja kita akan menggigil, ya. Kita akan meriang, demam, saudara, ya. Hal ini membuktikan bahwa manusia itu adalah pribadi yang lemah. Betul? Kita adalah orang-orang yang lemah. Bayangkan, saudara, kita bersandar dan mengandalkan diri pada diri yang lemah ini, ya. Kita mengandalkan segala sesuatu dalam hidup kita pada diri sendiri. Sementara kita tahu kita ini adalah pribadi yang lemah, yang ada kalanya kita tidak berdaya, ada kalanya kita tidak mampu, saudara, ya. Dan ketika kita benar-benar mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan menemukan hidup kita dalam kehancuran, saudara, ya. Karena apa? Pemahaman kita seringkali membuat kita mencari pembenaran atas tindakan-tindakan kita. Apapun yang kita lakukan, selama itu tidak merugikan orang lain, it's okay. Ketika saya merusak diri saya sendiri, selama itu tidak merugikan orang lain, it's okay. Karena buat saya itu adalah sesuatu yang benar. Saya membenarkan diri saya sendiri dengan pemahaman-pemahaman yang saya pahami tentunya, ya. Jadi tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bersandar pada Tuhan, kita merasa it's okay. Karena tanpa Tuhan saya bisa. Karena saya juga tidak merugikan orang lain ketika saya tidak percaya kepada Tuhan, ya. Tapi sebenarnya tanpa Tuhan, tanpa bersandar tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan bagi orang Kristen adalah untuk memiliki kepercayaan yang membuat kita siap untuk menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Salah satu cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita adalah dengan memiliki rencana dan tujuan bagi hidup kita yang ingin Dia nyatakan bagi kita, saudara, ya. Ini adalah jalan yang Dia rancang khusus untuk kita masing-masing, ya. Namun terkadang kita gagal memahami apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab katakan, percayalah kepada Allah dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Jika kita menaruh hanya setengah hati kepercayaan kita kepada Tuhan, maka artinya adalah sebuah kegagalan bagi kita untuk percaya Tuhan sama sekali. Ketika kita meletakkan hanya setengah kepercayaan kita, kita menemukan bahwa kita gagal mempercayai Tuhan. Salomo adalah orang yang paling berhikmat di dunia, adalah orang yang paling kaya di negerinya. Oh jelas, dia adalah orang yang berkuasa. Seluruh Israel adalah milik kepunyaannya. Dia berkuasa, mau membunuh siapapun, mau melakukan apapun dia berkuasa. Istrinya juga banyak, saudara, ya. Tetapi dia katakan semua itu adalah sia-sia, ya. Ketika dia menuliskan Amsal ini, dia telah menemukan bahwa statusnya, kekayaannya, apa yang dia miliki itu tidak berguna untuk dia andalkan, saudara, ya. Dia telah menemukan bahwa Tuhanlah yang lebih layak untuk dipercayai, ya. Bukan hikmatnya, bukan kepintarannya, bukan kekayaannya, bukan statusnya, tetapi Tuhan. Saudara, jika hari ini saya secara pribadi bisa mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang besar dan supranatural dalam hidup kita, ya, dalam hal yang abstrak dalam hidup saya,
seperti keselamatan saya, tujuan kekal kehidupan saya setelah kematian, saudara, lalu bisakah saya menyerahkan hidup saya secara pribadi menyangkut pendidikan anak saya, masa depan anak saya, masa depan pernikahan saya, bagaimana saya bisa memenuhi tanggung jawab saya di pekerjaan, bisakah saya mempercayai Tuhan untuk keuangan saya, misalnya dalam pemasukan atau pengeluaran saya sehari-hari. Bisakah saya menyerahkan kepercayaan saya seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam detail-detail hidup saya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk mencoba mencari tahu apa yang kita inginkan dalam hidup kita, dan kita berusaha untuk memenuhinya dalam hidup kita sendiri, dalam keluarga, dalam pelayanan kita juga demikian, saudara ya. Dalam hubungan kita dengan seseorang, dengan keluarga, dengan orang lain, saudara ya, atau karir, atau hobi, atau kehidupan pribadi, kita memikirkan apa yang kita inginkan, dan kita memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Di gereja, saudara ya, apa tujuan kita melayani? Ya, ibadah seperti apa yang harus kita lakukan supaya menarik banyak jiwa, supaya menarik banyak orang, apalagi di YouTube ya. Ibadah seperti apa sih yang harus dilakukan sehingga banyak orang boleh menonton, boleh menyaksikan, boleh mendapat berkat? Kegiatan apa yang harus kita jalankan di sepanjang minggu-minggu ini supaya kerohanian jemaat bisa semakin terbangun? Ya, bagaimana kita bisa menjangkau berbagai jenis orang, berbagai jenis kalangan? Bagaimana kita bisa peduli kepada semua jemaat kita, kepada orang lain? Dan yang paling terkini adalah bagaimana kita bisa melanjutkan pelayanan di gereja kita setelah Bapak dan Ibu Gembala kita meninggal dunia. Saudara, dalam semua bidang kehidupan kita ini, kita perlu belajar bagaimana membiarkan Tuhan membimbing kita, mengambil alih setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana kita tidak bersandar pada pemahaman-pemahaman kita sendiri. Yang saya lakukan ini adalah A, B, C, D, saudara, tetapi lupa meminta pertolongan, meminta hikmat dari Tuhan ya. Kita harus belajar bersandar sepenuhnya ke dalam pelukan kuat dari pegangan Tuhan. Ya, karena segala sesuatu dalam hidup kita ini sudah direncanakan oleh Tuhan, dan Dia akan terus menyelesaikan apa yang sudah Dia kerjakan. Nggak mungkin Dia membiarkan kita begitu saja, karena seringkali kitalah yang melupakan Tuhan untuk menaruh Dia dalam segala aspek hidup kita dan juga dalam pelayanan kita, saudara ya. Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk percaya kepadanya dengan penuh, dengan utuh, saudara ya. Jika kita sudah percaya dan mempercayakan diri kita kepada Allah, maka apapun yang Dia katakan atau Dia minta dari kita, maka kita akan tahu dengan pasti bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Bahkan ketika hari ini kita berada di dalam lembah kekelaman, di tempat kita berada saat ini, tempat yang tidak nyaman, penuh pergumulan, penuh masalah, penuh kesulitan, ketika kita membiarkan Allah mengambil kontrol dalam hidup kita sepanjang waktu, kita akan tahu dengan pasti bahwa kita berada di tempat yang benar. Tuhan sedang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Bahkan ketika Dia membawa kita dalam kondisi tersulit sekalipun, kita tidak akan menyalahkan Dia, saudara. Saudara, tetapi jika kita kekurangan kepercayaan, atau kita kurang percaya, atau hanya setengah percaya kepada Tuhan, kita akan menemukan diri kita tidak mengikuti Dia. Karena apa? Karena yang pemahaman kita ini akan berbicara lebih keras kepada kita dibandingkan Allah. Itu kalau kita setengah-setengah percaya sama Tuhan. Karena kita akan jauh lebih mempercayai diri kita sendiri. Dan yang terjadi adalah kita akan mendapati diri kita berada atau hidup di luar kehendak Tuhan, saudara. Tetapi di sisi lain, ketika kita telah menghabiskan seluruh hidup kita untuk mempercayai dan menaati Allah,
kita dapat bersaksi bahwa Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ya, kita lihat di sini bedanya. Ketika kita hanya setengah percaya kepada Tuhan, pikiran kita, pemahaman kita berbicara lebih keras kepada kita, dan ketika kita berada di situasi yang sulit, kita akan merasa kecewa dan marah kepada Tuhan. Kita gagal memahami rencana Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan berkata bahwa Dia tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, saat kita bersandar pada hikmat firman Tuhan, ya, saat kita setiap hari membaca dan memahami firman Tuhan, kita akan belajar memikirkan apa pikiran Tuhan, ya, dan kehendaknya, ya. Dan itu akan membantu kita ketika kita berusaha untuk percaya kepadanya dengan segenap hati. Jadi membaca dan merenungkan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Karena dari merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan itu membantu kita, mengarahkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, mempercayakan aspek hidup kita sehingga kita menemukan bahwa Dia tidak pernah mengecewakan kita, lalu apa yang akan Dia lakukan di sepanjang jalan hidup kita pada hari-hari ini? Kemana Dia akan membawa kita? Ya, poin yang kedua di sini berbicara tentang Dia akan meluruskan jalan kita. Saya ambil di ayat yang ke-6. Poin yang kedua, Dia akan meluruskan jalan kita. Saudara, dalam 50 tahun terakhir, ya, kalau kita melihat perkembangan zaman-zaman pada hari-hari ini, saudara, ya, kita sudah melihat begitu banyak kemajuan-kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, ya, di dunia ini khususnya, saudara, ya. Manusia sekarang sudah memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia ini hanya dengan telunjuk jarinya, saudara. Ya, karena apa? Karena manusia sudah memiliki kemampuan untuk membuat komputer mikro. Ya, sekarang kita punya gadget, saudara, ya. Sekarang kita punya gadget, hanya dengan telunjuk jari kita searching, saudara, ya. Info apapun yang terjadi di dunia ini kita bisa tahu. Betul? Betul ya, saudara, ya. Manusia sekarang juga sudah bisa meroketkan sesama manusianya ke luar angkasa dan mengembalikan mereka ke bumi lagi, saudara, ya, dengan jumlah yang sama dengan pesawat luar angkasa tentunya, saudara, ya. Dan para ilmuwan ini memberitahu kita bahwa penjelajahan luar angkasa serta kemungkinan kolonialisasi, ya, kemungkinan adanya orang-orang yang bermukim di luar angkasa adalah sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan, saudara. Wah, setiap hari ini kita bisa melihat para dokter rutin melakukan transplantasi organ-organ tubuh manusia, ya. Dan bahkan para dokter sekarang pun mengatakan bahwa mereka sedang membuat jantung buatan yang fungsional untuk orang-orang yang menderita sakit jantung. Saudara, kita memperhatikan bahwa semua yang ada di dalam hidup kita ini berbicara tentang perubahan yang sangat cepat, perubahan yang sangat drastis, ya. Tetapi ada harga yang harus kita bayar dari perubahan-perubahan yang kita alami saat ini. Saudara, ketika saya SMA, masalah terbesar di sekolah menengah atas itu ya hanya seputar merokok, saudara, ya, dulu, ya. Terus keterlambatan masuk sekolah, terus bolos, ya, saudara, ya, malak gitu, ya. Malak juga nggak kayak sekarang ini gitu, ya. Tetapi jika kita perhatikan berita hari-hari ini, kita melihat perkembangan yang terjadi juga di kalangan remaja. Yang dulunya hanya rokok, terlambat masuk sekolah, terus bolos, saudara, ya. Yang kita lihat hari ini adalah penyalahgunaan narkoba, ya, alkoholisme, kekerasan fisik, kekerasan seksual, pembunuhan, saudara. Ini adalah yang terjadi hari-hari ini, saudara, ya. Untuk kemajuan-kemajuan itu, kita melihat banyak ketersesatan tanpa jalan.
Saudara, lalu apa yang Tuhan inginkan bagi kita hari ini? Ke jalan manakah Dia sedang menuntun kita hari-hari ini di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat? Ya, saudara, mari kita perhatikan sebuah nasihat yang sangat besar dan sebuah janji yang mulia yang Allah berikan bagi kita di dalam ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ketika kita mengakui seseorang berarti kita mengenalinya, betul? Ya, artinya kalau saya mengakui suami saya adalah suami saya, ya saya kenal dia, setiap hari berelasi dengan dia, setiap hari berbicara dengan dia, makan bersama, tinggal bersama, tidur di rumah yang sama. Mungkinkah saya akan mengakui seseorang kalau saya tidak mengenal dia? Saya rasa nggak mungkin ya. Saya nggak mungkin mengenali seseorang yang lewat terus saya mengaku dia adalah teman saya, dia adalah keluarga saya, dia hanya orang lewat. Ya. Saudara, ketika kita mengenal seseorang, kita mengakuinya. Ketika kita mengakui seseorang, artinya kita mengenal dia. Kita mengenal sahabat kita, kita mengakui dia sebagai sahabat karena kita benar-benar mengenal dia, tahu persis dan benar-benar menjalin relasi dengan dia. Ya, antara teman, kita mengenal dia sebagai teman dan seseorang sebagai sahabat itu sesuatu yang berbeda. Kita mengakui seseorang itu sebagai teman, oh dia teman kerja saya. Karena apa? Oh hanya di tempat kerja kami berelasi. Tetapi ketika kita katakan dia adalah sahabat saya, artinya kita mengenal dia sangat dalam. Ya, pengakuan kita menunjukkan betapa kita mengenali seseorang. Ya, nah kalau kita berkata bahwa saya mengenal Tuhan dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, artinya adalah Dia adalah Tuhan yang saya kenal secara pribadi, yang saya izinkan untuk mengontrol hidup saya secara pribadi. Karena apa? Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tahu bahwa Dia adalah orang yang pribadi yang berotoritas atas hidup saya. Karena Dia adalah Tuhan saya. Ya, kata akuilah Tuhan, akuilah Dia. Akuilah. Di sini kalau kita di dalam bahasa Indonesia, saudara, kalau ada kata lah, janganlah, akuilah, bacalah, itu adalah sebuah perintah. Artinya itu adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan. Jadi kalau kata Salomo, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tidak boleh tidak. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Kalau lebih jelas di dalam bahasa Indonesia masa kini, saudara ya, BIMK, dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Ini adalah jenis pengakuan terhadap Allah yang datang dengan pengalaman pribadi dan intim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus mengakui Dia dalam segala laku kita. Ya, ini merujuk pada langkah-langkah individu dalam kehidupan kita, ya, keputusan dan arahan individu yang kita buat di sepanjang jalur kehidupan kita, ya. Jadi kita harus mengakui Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dalam setiap arah yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana kita berkata-kata, apa yang kita lakukan baik ketika orang lain melihat ataupun ketika orang lain tidak melihat, harus menunjukkan pengakuan kita bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, melalui ayat ini Salomo sedang mengatakan, dalam segala jalanmu kenalilah Allah dengan erat, secara mendalam, secara pribadi. Dan ketika Anda mengenal Tuhan seperti itu di setiap area hidupmu, ketika kita mengenal Dia secara pribadi dengan mendalam, maka Dia akan meluruskan atau mengarahkan jalanmu. Bahasa Sunda dikatakan, dina sagala lampu lampah masih inget ke pangeran, ya, tangtu mantena nuduhkeun jalan nu lempeng, saudara, ya. Jadi
Ini adalah sebuah janji yang indah bagi setiap orang yang mengenal Allah secara pribadi, saudara ya. Secara mendalam, di mana Dia akan meluruskan jalan atau mengarahkan jalan kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, saudara ya, Tuhan tidak hanya menyertai kita ternyata, saudara ya. Tidak hanya membantu kita untuk melewati kehidupan kita ini, saudara, tetapi Dia juga bersama kita untuk mengarahkan kita di sepanjang jalan ini, sehingga kita berjalan benar-benar di arah yang Tuhan kehendaki. Saudara, tetapi di balik janji itu ada sebuah peringatan yang keras dari Allah ya. Kita diingatkan bahwa jalan yang kita lalui bukanlah lagi jalan kita yang kita pilih sendiri, ya, tetapi jalan Tuhan. Karena Dialah yang mengarahkan kita untuk melangkah ke dalam tujuannya yang mulia. Saudara, gagasan Tuhan tentang jalan yang lurus belum tentu sama dengan gagasan kita tentang jalan yang lurus, ya. Di dunia ini orang menilai benar atau salah berdasarkan kriteria keberhasilan. Jika apa yang kita lakukan berhasil, populer, atau berjalan dengan baik, maka itu pasti hal yang benar untuk dilakukan. Jika segala sesuatu tidak berhasil atau jika ada yang salah, maka kita pasti telah membuat pilihan yang salah. Kita seringkali berpikir bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang sangat mulus, sangat aman, tanpa bahaya, membawa kesuksesan hidup. Tetapi menurut Tuhan ternyata tidaklah demikian, saudara ya. Jika kita berkaca dari tokoh-tokoh Alkitab, ya, kita melihat di dalam orang-orang yang dipilih, dipakai oleh Tuhan, yang mengakui Allah dalam setiap langkah hidup mereka dan mengikuti kemanapun Tuhan mengarahkan mereka. Apa yang mereka peroleh, saudara? Saudara, kita melihat tentang Yusuf mengakui Allah dalam kehidupannya dan kemana Tuhan membawa dia. Dia menghabiskan tahun-tahun yang menyedihkan di penjara di Mesir. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengakui Allah dalam kehidupannya setiap hari. Kemana Tuhan membawanya? Kemana Tuhan membawa mereka? Mereka dilemparkan ke dapur pengapian yang menyala-nyala. Daniel mengakui Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Kemana Tuhan membawanya, saudara? Dia dilemparkan ke gua singa, saudara. Mungkin kalau kita melihat orang-orang ini, Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, pada akhirnya mereka bisa melihat, ya, pertolongan Tuhan, pernyataan Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang pada akhir hidupnya kita melihat mereka tidak mendapat akhir yang sepertinya tidak baik. Seperti Stefanus, saudara. Stefanus mengakui Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Kemana Allah membawanya? Dia dilempari batu sampai mati karena kepercayaannya kepada Allah. Paulus mengakui Allah, Silas mengakui Allah. Kemana Allah membawa Paulus dan Silas? Mereka ditelanjangi, mereka dipukul, mereka dicambuk, kemudian dijebloskan ke dalam penjara di Filipi dengan pasak di kaki mereka. Ya, karena kita tahu akhir hidup dari Paulus seperti apa, saudara. Saudara, jalan lurus yang Tuhan bawa itu tidak sama dengan jalan lurus yang diarahkan, yang dipikirkan oleh dunia ini, saudara. Jalan lurus itu tidak berbicara tentang sesuatu yang benar-benar terus kita hidup dalam kenyamanan, keenakan, saudara. Kata Dia akan meluruskan jalanmu, tidak semua orang bisa mengklaim janji ini, ya. Tidak semua orang akan sanggup menghadapi janji ini, saudara, karena tadi berat sekali, saudara ya. Hanya orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah saja yang sanggup untuk menerima dan menjalankan janji ini. Saudara, ketika kita mengikuti bimbingan Tuhan, Dia sekaligus akan memberikan perlindungan, kekuatan, serta kemampuan bagi kita untuk bisa menghadapinya, untuk bisa menjalaninya. Tidak mungkin tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, ya,
bisa melakukan itu karena mengandalkan dirinya sendiri. Tidak, saudara. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan janji ini tanpa solusi. Saya akan mengarahkanmu ke jalan yang lurus, tapi solusinya kamu cari sendiri. Tidak, saudara. Dia mengarahkan kita ke jalan yang sesuai dengan kehendaknya, dan dia pun memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa, kekuatan untuk mampu melewati jalan yang ditentukan oleh Allah. Mungkin di sepanjang jalan kita menemukan banyak rintangan atau beban di depan kita yang membingungkan kita, ya. Mungkin membuat kita terhenti sejenak, ya. Kita mungkin tersandung sepanjang jalan atau membutuhkan pengalihan atau bahkan teralih, ya. Tetapi Tuhan akan berulang kali membawa kita kembali untuk menempuh jalan yang ditentukan oleh Tuhan, ya. Jalan yang lurus itu, saudara, susah. Walaupun kita berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, tetapi Allah kemudian akan mengarahkan kita kembali ke sana. Apapun yang kita lalui saat ini, Tuhan akan terus dengan caranya Tuhan, kita akan kembali ke jalan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Dia akan memampukan kita, dia akan memberikan hikmat kepada kita, kekuatan kepada kita. Dia tidak meninggalkan kita sendiri untuk menempuhnya. Itu sebabnya jalan yang lurus dikenal sebagai jalan ketaatan. Jalan yang tidak selalu mudah, tetapi selalu adalah jalan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen adalah hidup yang berserah, bersandar hanya kepada Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan mendalam, maka artinya kita memberi akses kepada Allah untuk masuk dalam keseluruhan hidup kita. Bukan hanya untuk sebagian hidup kita sendiri, tetapi seluruh hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dengan demikian ini berarti bahwa Tuhan adalah bagian dalam setiap bidang hidup kita, ya. Dia ingin memastikan kita selalu berada di jalur yang benar, agar kita tidak berakhir di jalan yang buntu. Kita ingat, saudara, di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ingat, ada jalan yang kelihatannya benar, ada yang kelihatannya jalannya mulus bagi manusia, tetapi pada akhirnya menuju kepada maut. Jalan Tuhan sempurna, saudara, ya, dan Dia membuat jalan Anda aman dan benar. Bukan jalan yang mudah, tetapi Dia memastikan keamanan kita, dan itu adalah jalan yang benar. Cara kita melakukan sesuatu haruslah mencerminkan cara Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan mengarahkan saya hari ini? Yang pertama yang kita lakukan sudah pasti adalah Allah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, ya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu adalah terang bagi kakiku, adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita membaca firman-Nya dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan mengungkapkan kebenaran itu kepada kita, saudara, ya. Kita mungkin tidak akan mendengar Tuhan berbisik secara langsung, jalan yang benar ini, kamu harus gini. Enggak, saudara, ya. Tetapi ketika kita sering mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengingat-ingat kembali apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, ya. Ketika kita sedang mengalami kesulitan hidup, pergumulan hidup, Roh Kudus melalui firman-Nya yang telah kita baca, Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada kita, ya. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus memampukan kita karena kita sudah mengenal firman-Nya, membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita tidak mungkin bisa berjalan di jalan Tuhan yang lurus jika kita tidak pernah menyelidiki firman-Nya yang merupakan penerang jalan kita.
Seringkali kita frustasi, seringkali kita emosi kepada Tuhan karena kita gagal memahami Tuhan dan kita tidak merenungkan firman Tuhan. Atau seringkali mungkin kita merenungkan firman Tuhan, tetapi kita menemukan diri kita kadang-kadang terjerumus ke dalam pemikiran kita sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Ketika kita mengakui Dia dalam keadaan terpuruk sekalipun, dalam keadaan kecewa sekalipun, Dia tetap akan meluruskan jalan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah melalui aktivitas doa. Doa itu adalah menjalin hubungan dengan Allah, saudara ya, bukan hanya aktivitas keagamaan. Ya, doa adalah inti dari hubungan kita dengan Allah. Dalam doa merupakan ekspresi terakhir dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, jika kita berpikir bahwa kita dapat melakukan sesuatu sendiri dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, ya kita nggak perlu lagi berdoa. Ya, kita tidak perlu berdoa karena segala sesuatunya bisa kita lakukan mandiri. Ya, tetapi jika kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, maka kita akan menunjukkan pengakuan kita dan ketergantungan kita kepada Allah melalui doa, saudara. Saudara, sebagai penutup, sejauh mana kita harus mempercayai Tuhan adalah dengan segenap hati kita, bukan dengan sebagian. Alih-alih mengandalkan pengetahuan kita, persepsi kita, atau penalaran kita sendiri, kita harus menyerahkan kepercayaan penuh kita terhadap Tuhan secara total, saudara. Ini membutuhkan lebih dari sekedar setuju kepada Allah, setuju dengan Allah, ya. Kita sebenarnya bisa setuju dengan Tuhan tentang banyak ajaran dalam Alkitab tanpa benar-benar percaya kepadanya. Kita bisa melihat banyak contoh gitu ya. Kita percaya, oh Tuhan itu adalah Allah. Oh ya, saya tahu Kristus itu Allah. Tetapi kita tidak benar-benar mempercayakan diri kita kepada Dia. Persetujuan, kesepakatan berarti kita percaya bahwa sesuatu itu benar. Oh, firman Tuhan itu benar gitu ya. Tetapi iman yang sejati menanggapi kepercayaan itu dengan tindakan. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah palsu, saudara. Kita tidak mungkin memiliki iman tanpa perbuatan. Kita melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya karena kita percaya Dia akan membimbing kita ke jalan yang benar, ya. Kepercayaan sepenuh hati juga berarti kita tidak dapat memilih atau memilah-milah area yang kita akan percayakan kepadanya sambil mencoba-coba untuk menjaga area-area lain dari kehidupan kita di bawah kendali kita. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ya. Lukas 9 ayat 23 sampai 25 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Soli Deo, Gloria, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menyerahkan seluruh kepercayaan kami secara total kepada Engkau dan tidak memilih-milih cara bagaimana kami melakukan segala sesuatu dengan cara kami sendiri. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, tetapi seringkali kami lebih mengandalkan diri kami, lebih mengutamakan pemikiran kami dibandingkan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk bisa mengandalkan Engkau, bersandar hanya kepada Engkau. Biarlah Tuhan
Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi melalui pengenalan kami di dalam firman-Mu, melalui doa-doa kami setiap hari bersama-sama dengan Engkau, melalui penjalinan relasi kami dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh dituntun ke arah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami, Engkau harus mengambil alih setiap hidup kami, setiap langkah kami, dan mampukanlah kami untuk membiarkan Engkau berotoritas atas hidup kami. Jalan ketaatan adalah jalan yang sulit untuk kami tempuh, jalan yang penuh dengan penderitaan, jalan yang penuh dengan kesakitan. Tetapi Engkau mengajar kami Tuhan, bahwa Engkau tidak hanya menyertai kami untuk melewati jalan itu, tetapi Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa melewatinya. Dan ketika kami telah bisa melewatinya, menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa masuk ke jalan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Begitu menguasai kami, begitu memperkaya iman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih abadi, berkat yang melimpah, kasih karunia dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pemeliharaan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ada bersama kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.